Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang tentunya nikmat itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bagi saat ini ialah meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang masyhur yang dimiliki oleh Rasulullah ialah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu sifat pertama, yakni sifat siddiq, yaitu jujur. Nabi kita Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang paling jujur. Nabi kita Muhammad terkenal dengan sifat kejujurannya bukan saat beliau setelah mendapatkan wahyu atau diutus sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad dikenal kejujurannya bahkan jauh sebelum itu, jauh sebelum diutus sebagai Rasul dan sebelum menjadi pemimpin bagi umat manusia. Nabi kita sudah dikenal dengan sifat kejujurannya. Maka umat Islam selaku umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya seharusnya meneladani sifat Nabi Muhammad ini dan mengimplementasikannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah kita kenal kejujuran Nabi kita Muhammad dalam hal perdagangan saat beliau diminta untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Dalam konteks ini, tentunya sifat jujur yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad, kita aplikasikan, kita praktekkan bukan hanya dalam hal perdagangan saja, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita. Perdagangankah, atau dalam muamalah kita kepada tetangga, muamalah kita kepada kerabat, sahabat, dan bahkan dalam perpolitikan sekalipun. Dalam hal politik, kita juga harus tetap meneladani sifat Rasulullah, yaitu berlaku jujur. Berlaku jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ayat tersebut kita dapatkan dalam surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama-sama
orang yang jujur. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pernyataan bahwa orang yang beriman dengan orang yang jujur ibaratnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya satu koin yang di situ ada dua gambar, itu tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang beriman dengan iman yang sempurna tentunya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kejujuran yang ia lakukan akan membimbingnya kepada kebaikan, sehingga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, orang dengan iman yang kurang sempurna, tidak begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, bahkan yang ia lakukan adalah kebalikannya, yaitu senantiasa berbuat bohong dan kebohongan bisa menjerumuskannya. Saudara sekalian, orang yang senantiasa berbuat bohong, orang yang tidak jujur dalam hidupnya, dalam kesehariannya, dalam perilakunya, dia akan mengalami ketidaknyamanan. Dia akan senantiasa gelisah, tidak tenang. Mengapa demikian? Karena benak dan pikirannya akan selalu memproduksi kebohongan-kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang ia lakukan. Maka benarlah ungkapan, suatu kebohongan itu tidak akan ditutupi, tidak akan tertutupi, melainkan kecuali dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Kalau orang sudah berbuat bohong, sudah berkata bohong, tidak jujur, maka untuk menutupi kebohongannya, ia akan berbohong untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini pasti ia tidak mengalami ketenangan jiwa, ia akan selalu gelisah, tidak tenang, karena benak dan pikirannya senantiasa memproduksi kebohongan-kebohongan yang baru. Saudara sekalian, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Yang artinya, hendaklah kalian jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa, karena kejujuran, yahdi ilal birri, akan membimbing pada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membimbing, akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan apabila seseorang senantiasa jujur dan memelihara kejujurannya, niscaya ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Lanjutan hadis ini, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Yang artinya, dan jauhilah dusta, bohong, jauhilah kebohongan,
Karena dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Dan seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kebohongannya, niscaya ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini jelas, begitu jelas menempatkan posisi nilai kejujuran dengan kebohongan atau kedustaan. Maka tentunya jika kita ingin mendambakan kebaikan, dan kebaikan itu bisa mengantarkan kita kepada surga, maka salah satu caranya ialah dengan membiasakan untuk jujur. Sebaliknya, jika orang itu tidak berperilaku jujur, senantiasa berdusta, maka dusta itu membawanya kepada kejahatan, yang kejahatannya bisa menjerumuskannya ke dalam api neraka. Saudara sekalian, dalam hidup kita ini manfaat jujur amat banyak sekali. Selain daripada Allah telah menjanjikan surga, kejujuran dapat mengantarkan kepada surga, dan Allah memposisikan, memberikan posisi yang terhormat di sisinya bagi orang-orang yang berlaku jujur. Tentunya di dunia juga mendapatkan posisi terhormat. Ia mendapatkan posisi yang mulia, mendapatkan kepercayaan atau trust dari masyarakat. Kalau seseorang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya, maka tentulah ia mendapatkan kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat. Kehadirannya senantiasa ditunggu dan diharap-harapkan. Sebaliknya, orang yang senantiasa berdusta, berbohong, gemar untuk berdusta, gemar untuk berbohong, maka ia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, bahkan ia dihindari oleh masyarakatnya. Orang yang senantiasa berbuat jujur, berkata jujur, mendapatkan hal-hal yang positif. Apa yang bisa didapatkan oleh orang yang jujur? Di antaranya dampak positif yang bisa diterima oleh orang yang berperilaku jujur ialah yang pertama, hidupnya senantiasa tenang, hidupnya merasa nyaman. Karena orang yang berdusta itu akan senantiasa gelisah, tidak nyaman. Sabda Nabi, al-ithmu mahaka fi sodrika wa karihta an yattali'a alaihi nas, yang artinya dosa ialah apa yang mengganjal di dadamu, wa karihta, dan engkau benci, an yattali'a alaihi nas, hal itu diketahui oleh orang lain. Maka orang yang berbuat dusta, orang yang berbohong, tentunya kebohongannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Hal inilah yang membuat orang yang berdusta itu senantiasa gelisah, tidak tenang. Jadi, orang yang jujur tentunya dalam dirinya mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Sedangkan yang kedua, manfaat dari perilaku jujur ialah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya menjadi berkah. Sabda Nabi, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah.
fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya itu berlaku jujur dan terus terang, maka keduanya akan mendapatkan berkah dari Allah di transaksi mereka. Fa in kadzaba, dan apabila keduanya itu berbohong, penjual dan pembelinya saling berbohong, wa katama, saling menutup-nutupi, muhiqat barakatu bai'ihima, niscaya keberkahan transaksi mereka akan diambil, keberkahan transaksi mereka akan hilang. Maka jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, maka senantiasa kita harus membiasakan untuk berlaku jujur. Sedangkan yang ketiga, dampak lain, dampak positif lain yang bisa dinikmati oleh orang yang senantiasa berperilaku jujur ialah terhindar dari sifat munafik. Sebagaimana hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berbicara, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Dan jika ia diberi amanat, ia mengkhianatinya. Dari ketiga ini tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa sungguh besar dampak yang bisa diterima oleh orang yang senantiasa berperilaku jujur, dan tentunya dampak negatif akan diterima oleh orang yang senantiasa berperilaku bohong atau berdusta. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.